surganya Allah, yang cantik-cantik, yang seger-seger, yang hadir lebih dari 100 orang ini kayaknya cuman volume 500. Cuman kok volume suara jawab salamnya kayak cuman 25 orang. Kunang-kunang terbang melayang, terbang tinggi di waktu malam. Jika bunda orang beriman, wajiblah bunda menjawab salam. Jika emak orang beriman, wajiblah emak menjawab salam. Jangan engkau sia-siakan, saya yang memberikan salam. Boleh ulang lagi ya. Assalamualaikum bunda. Sehat semuanya. Ya Allah, udah pada makan siang? Ada yang belum? Nanti makan minta sama Bu Ketua ya. Alhamdulillah. Udah dapat berkat? Mana berkatnya? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari yang berkatnya belum bersih, belum beriman sempurna. Yang berkatnya masih yang udah bersih sempurna sudah imannya. Yang berkatnya masih utuh dipertanyakan imannya. Kenapa itu belum bersih? Bersihkan. Silahkan makan bebas. Kalau sudah habis berkatnya minta lagi sama Bu Ketua. Bunda sayang semuanya, ya Allah Bunda kangen rindu. Walau baru pertama kali berjumpa di sini, luar biasa, alhamdulillah. Boleh nggak Bunda doa dulu? Doain ibu-ibu boleh. Ada nggak yang datangnya jam 1? Ada. Oke, ulang. Ada yang datangnya ke sini setengah 1. Coba angkat tangan yang tinggi. Biji 2 tinggal 500. Ya Allah. Jam 12. La ilaha illallah. Dari mundur. Dari jam 11. Berdua. Ini yang berdua datang. Yuk angkat tangan. Tolong amin yang kencang. Untuk yang datangnya jam 11. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan bonus umur panjang 10 tahun. Yang datang yang jam 12, mudah-mudahan Allah kasih bonus umur panjang 8 tahun. Yang datang jam 12.30, mudah-mudahan Allah tambahkan bonus panjang umur 6 tahun. Yang datang jam 1, Allah berikan bonus panjang umur 4 tahun. Bonus. Yang datangnya jam 1:30 ada juga. Siapa? Saya. Sebentar. Yang datangnya paling belakangan di ruangan ini. Jangan ragu-ragu. Siapa? Jujur deh. Yang ada dusta di antara kita. Siapa yang datang paling belakangan di sini? Saya. Sekarang gantian doain. Tadi saya doain ikhlas, ridho, apa kapurung-purung. Saking pengen diijabah amin, lebih 40 orang ini. Sekarang bunda-bunda dengerin dulu narasinya, kalimatnya. Jangan dulu juga, ya Allah amin, jangan dulu kekek. Tong nyodok, tong nyelip. Setelah selesai baru aminnya rame-rame. Jangan diganti kata-kata lain kecuali amin ya, oke? Ya Allah, jangan lupa amin. Mudah-mudahan yang datangnya paling belakangan, kebetulan lagi sakit juga, kesini lantaran cinta kepada ibu-ibu di sini. Datangnya paling belakangan,
Semoga ditambah umurnya 30 tahun. Menibalager ibu putri dimanya ya Allah. Inilah tandanya orang yang solehah, yang baik hatinya, bersih hatinya. Nah jadi calangap. Adil tuh. Etang geus diaminkeun. Adil tuh. Mau adil? Ibu yang ceramah, bunda yang mengaruh. Mangga bade ceramah, mangga 2 jam, mangga. Ada nggak nenek usia 70 tahun atau 80? Ada nenek punten orang tua kita yang usia 80 tahun deh. 81, 82, 83 atau 79 gitu. Ada tidak? Acara ini udah bubar, teman kita masih tidur, sama pesannya jangan dibangunkan. Biarkan dia bangun sendiri. Itu namanya sayang teman. Setuju? Nanti ada bonus pahala dari Allah gak ngebangunin. Dipahalain, jangan. Yuk, bangun setema nema. Yuk. Ih, orang udah tuti jauh-jauh semua. Dari TV tidur kamu mah. Jangan begitu ya. Biarkan dia tidur dengan pules. Biarkan dia ngantuk. Kita harus nuzul aja ya. Barangkali tadi malam habis tahajud, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal ilmi wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabas salamah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Sahibul Bait Bapak Ustadz Rahmatul Umam beserta bunda tercinta Bunda Jasri Rohayatiah
Betul. Yang mana ini tulisannya? Saya mau ikutin tulisan. Ketua Umum Majelis Taklim Marodotul Jannah Bunda Sri Rohayati. Oke. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Pembina Uminda Ustazah Ibu Pembina Uminda Ustazah Anggai, Ibu Lurah, Ibu Eis yang sama-sama kita hormati. Ada? Mana Bu Lurahnya? Ya Allah, mana? Bu Lurah, Masya Allah, nggak apa-apa, jauh di mata, dekat di hati. Yang tercinta Ibu RT, Ibu RW, dan ibu-ibu sepermata sepatan. Ini semua sepermata. Permata itu diamond. Permata itu mengilaukan cahaya. Maka tidak ada satupun di sini ibu-ibu yang tidak bercahaya. Semuanya mengilaukan cahaya. Sampai Bunda silau. Saking glowing dengan sholatnya ibu-ibu, glowing dengan sedekahnya ibu-ibu, glowing dengan keikhlasannya ibu-ibu, glowing dengan puasanya ibu-ibu, glowing dengan sholawatnya ibu-ibu, glowing dengan zikirnya ibu-ibu, dan glowing dengan keikhlasannya duduk bersimpu di hadapan Allah hari ini. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan cinta dan kasih sayang. Dan hari ini di permata ini mengilaukan cahaya dari surga ke kita semua. Berkah dari Allah, rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kelak kita akan seperti ini, duduk di surganya Allah, disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Subhanallah, ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, ada nggak rasa rindu yang terasa? Ada. Apa sih rindu? Rindu itu kangen. I miss you. Rindu itu perasaan ingin berjumpa dengan seseorang yang ada di lubuk hati kita. Kira-kira siapa yang ada di hati kita hari ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ingin gak berjumpa dengan Rasulullah? Oh, ingin banget. Ingin gak dipeluk Rasulullah? Ingin gak berjumpa dengan Rasulullah, disenyumi oleh Rasulullah, disambut oleh Rasulullah? Jikalau ada hari ini Rasulullah di hadapan kita, ibu mau ngapain? Misalkan Nabi masih hidup, ada di sini, ibu mau ngapain sama Rasulullah? Seandainya Nabi masih hidup dan kita bisa berjumpa, melihat wajah Rasulullah yang betul-betul dicintai Allah. Manusia Allah ciptakan banyak sejak Nabi Adam, tapi yang paling Allah muliakan, yang paling Allah hormati, yang paling Allah cintai hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kita wajib maulid itu, gak ada kata-kata debat. Biar orang bilang bid'ah haram, bodoh amat. Kita cinta kepada Nabi gak bisa kita tahan-tahan. Kita cinta kepada Nabi, berkorban harta, berkorban waktu, gak ada artinya dibanding dengan terpautnya hati kita dengan Nabi kelak. Nabi Adam diciptakan Allah gak bisa kasih syafaat kan? Gak dikasih izin oleh Allah. Nabi Nuh dikasih syafaat gak oleh Allah izin untuk memberikan pertolongan pada kita? Tidak. Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Ibrahim sekalipun Allah berikan izin gak memberikan syafaat kepada kita. Tapi Rasulullah betapa mulianya karena keagungan akhlaknya.
Maka kita jangan cari-cari figur yang lain, sosok yang lain di dalam hati kita. Bolehlah kita cinta kepada suami, figur suami yang kita cintai, sosok suami yang kita sayangi. Tapi jangan sampai kedudukan sosok Rasulullah berada di urutan kedua, ketiga, keempat. Usahakan Nabi itu ada di urutan pertama dalam manusia yang kita figurkan. Di atas Nabi adalah Allah yang menciptakan kita. Maka cinta kepada Allah harus dipupuk. Cinta kepada Rasulullah juga harus dipupuk. Karena Nabi betapa cinta sama kita, Bu. Betapa cinta Nabi kepada kita. Nyawa Nabi untuk umatnya, harta Nabi untuk umatnya, pikiran Nabi untuk umatnya, hati Nabi untuk umatnya. Kalau ibu mau tahu, sebelum Nabi wafat, bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, apa engkau tahu apa yang aku pikirkan kalau aku wafat? Apa ya Rasulullah? Aku yang dipikir umat. Bagaimana nasib ummati? Ya Fatimah, ayah sedang sakit. Tolong hari ini jangan ada tamu yang dibuka pintu, karena ayah sedang sakit. Baik ayah. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Siti Fatimah ingat kata Rasulullah, wahai anakku tercinta, putriku tercinta, kalau hari ini ada tamu, tolong jangan dibukakan pintu, karena ayah tidak bisa menemui dengan ayah sedang keadaan sakit. Baik ayah. Dan ketika ada tamu, Siti Fatimah bilang, ya Allah, kok suara tamu itu menyeramkan ya? Siapa sih itu suaranya? Kok dengar suaranya aja seram? Assalamualaikum. Kata Siti Fatimah, siapa di luar? Saya tamu Allah. Ada kepentingan apa engkau bertamu ke rumah ayah? Saya ingin berjumpa dengan ayah. Maaf, hari ini aku dapat amanah dari ayah. Ayah sedang sakit keras dan tidak bisa menemui tamu. Sampaikan, ayahmu sudah tahu siapa yang datang. Dengan merinding, dengan bergetar, lunglai, Siti Fatimah mengatakan, wahai ayah, izin ayah menyampaikan ada tamu, 2 orang, dan dia mengatakan mau berjumpa denganmu ayah. Saya sudah katakan sesuai dengan amanah ayah, jangan dikasih masuk. Tapi dia mengatakan, ayah sudah tahu siapa yang datang. Oh putriku, tahukah engkau yang datang itu siapa? Tidak tahu ayah, tapi saya merasakan kok bergetar. Saya kok merasakan serem ya, kok takut gitu. Wahai putriku, buka pintunya. Dia adalah malaikat Israfil pencabut nyawa dan malaikat Jibril alaihissalam. Ayah, buka pintunya. Siti Fatimah buka pintu. Silakan masuk. Ayah membolehkan masuk. Dan ketika masuk, Nabi mengatakan, wahai Jibril, adakah wahyu yang akan kau sampaikan kepadaku? Tidak ada ya Rasulullah. Aku mengantar Israel, karena tadi 4 malaikat diperintahkan oleh Allah turun ke bumi untuk mengambil ruhku. Malaikat Mikail gak sampai ke sini. Malaikat Israfil gak sampai sini. Gak tega berjumpa denganmu dan menyaksikan ketika kau dicabut ruh. Hanya aku dan Israel yang sanggup sampai di hadapanmu. Ya Israel, laksanakan tugasmu. Tapi aku mau minta izin sebelum kau cabut nyawaku. Tolong Jibril, sampaikan kepada Allah, tanyakan apa jaminan ketika aku dicabut nyawa, ketika aku tidak ada di dunia, untuk umatku yang aku tinggalkan. Baik, aku akan sampaikan amanatmu. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, kata Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku bahwa di surga seluruh malaikat sudah berbaris. Dari ujung bumi sampai ujung surga semua berbaris menyambut ruhmu. Tempat
tempatmu di surga sudah disediakan. Dan aku sudah rindu berjumpa denganmu kata Allah. Sampaikan kepada Muhammad kekasihku bahwa setiap manusia umat Rasulullah ada iman kepadaku sedikit, ada iman kepada Rasulku sedikit. Sampaikan kepada kekasihku, akan aku masukkan semua ke surga, akan aku ampunkan dosa-dosanya, dan aku berikan izin kekasihku memberikan syafaat. Aku jamin semua umat Muhammad masuk surgaku. Aku jamin. Sampaikan kepada kekasihku. Kata Jibril, ya Rasulullah, itulah jawaban dari Allah. Wahai Israel, laksanakan. Karena aku sudah mendapatkan jawaban yang puas. Aku tidak memikirkan diriku sendiri, yang aku pikirkan ummati, putriku. Hari ini ayah akan kembali kepada Allah. Tolong kau pegang amanah ayah, pegang agama, Quran dan hadis. Teruslah berbuat kebaikan. Baik ayah. Kemudian Jibril membalikkan wajah. Nabi menyampaikan, wahai Jibril, selama ini dari awal sampai akhir Engkau menyampaikan wahyu kepadaku dalam waktu 23 tahun. Kau tidak pernah berlalu dariku, tidak pernah berpaling dariku. Tapi kenapa hari ini, detik ini, aku akan kembali kepada Allah? Kau palingkan wajahku. Sebegitu jijikkah engkau melihat wajahku, wahai Jibril? Kata Jibril, wahai Rasulullah, sesungguhnya 2 malaikat tidak sampai ke rumahmu karena gak tega dan gak sanggup menyaksikan engkau kembali kepada Allah prosesinya. Tapi aku hari ini ternyata juga gak sanggup. Ya Jibril, aku sudah bersedia, aku sudah siap. Tolong lihat wajahku ya Jibril. Aku tidak sanggup ya Rasulullah melihat engkau dalam kesakitan. Karena aku tahu betapa sakitnya berpisah ruh dari jasad. Wahai cerdas, ibu yang cerdas, nenek yang cerdas, itulah yang diharapkan Kanjeng Rasul. Mana orang yang cerdas? Adalah orang yang mampu melakukan satu pilihan di antara pilihan yang sulit. Dia ketika ada di 2 pilihan, dia pilih mana yang paling terbaik dan dia sanggup melakukannya. Contoh orang yang cerdas itu, ketika kita ada undangan maulid, orang yang cerdas akan langsung merespon. Kalau orang cerdas banyak alasan ini itu. Makanya ketika kita diajak kebaikan, cerdaslah, segera direspon. Kalau ada orang yang minta ilmu, jangan pelit. Kalau ada orang yang minta diajarkan ini, jangan pelit. Kita ada kemampuan, berikan ilmu. Enggak ada ilmu, ada tenaga, berikan tenaga. Enggak ada ilmu, tenaga, ada waktu, berikan waktu. Enggak ada semuanya, ada harta, berikan harta. Cerdaslah kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang Nabi contohkan dalam sifat Kanjeng Rasul. Ini yang dapat Bunda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Gak usah banyak-banyak, yang penting kita mencintai Rasulullah, bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu lagi. Bunda pamit undur diri, mohon maaf tidak bisa salam karena Bunda sedang kurang sehat. Bunda harus segera melanjutkan perjalanan ke Purwakarta. Jam 8 ditunggu di Purwakarta. Setelah di Purwakarta, apa pernah? Pernah apa sering? Sering. Ngacung yang sering. Ngacung yang seumur hidup cuma sekali-kalinya berbohong. Nggak ada. Rata-rata kita semuanya enak gak berbohong? Oh nikmat, lezat, enak gak bohong kayak orang bebas. Padahal malaikat mencatat. CCTV-nya ada 2 Allah. Kalau sekarang ada CCTV, oh Allah udah ciptakan CCTV sejak kita lahir. Betul nggak? Oh jangan menantang Allah. Nggak boleh kita menantang Allah. Maka Nabi mengajarkan jujur. Kalau kita berbohong, dibiasakan bohong, lama-lama kita akan jadi orang yang munafik, orang yang fasik. Apa itu orang yang fasik? Orang yang melakukan kebohongan
dosa kecil tapi tidak pernah di stop. Orang munafik itu orang hipokrit, di depan A, di belakang B. Nah, karena tipikal orang tuh ada yang seperti kedondong, di luar glowing, di dalam racun. Iya, kayak manis, kayak cantik, orang-orang semuanya terpukau. Sampai tuh semua orang tuh curhat sama dia. KTP semua orang sekampung sepermata ada di dia, pusat informasi. Bu, saya mah sama ibu tidak pengen curhat. Oh silahkan, ayo udah saya mah orang kata saya mah dapat dipercaya. Saya mah orangnya keep. Tenang aja rahasia bu, aku simpan rapat-rapat. Percaya. Wah, semua orang curhat sama dia. Ujung-ujungnya ada sedikit aja kekecewaan, gak sesuai dengan ekspektasi dia, langsung dibongkar KTP-nya. Woi sini woi, pengen tahu si itu nih, KTP-nya ada di saya, mau tahu siapa sini. Itu namanya orang seperti karakter kedondong, di luar glowing, licin, nggak taunya racun, nusuk dari belakang. Katanya saya nggak bilang-bilang, nggak taunya, loh dia tahu. Ih gimana sih kamu mah? Jangan jadi orang seperti kedondong. Ada lagi orang karakternya seperti lilin, menerangi orang tapi dirinya terbakar. Ngajak ke orang bisa, dirinya nggak ngelakuin. Ngajak, ayo ngajak. Dianya kagak ngelakuin. Itu orang seperti lilin, ya kan? Ngomong bisa, ngerjain nggak bisa. Makanya ada orang yang tipikalnya banyak omong sedikit kerja. Aku sudah mengerahkan seluruh teori yang paling mudah. Inilah yang paling mudah. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, aku sudah dijamin masuk surganya Allah. Tetap merasakan sakit bagaikan disayat 99 sayatan pedang menghiris kepada badan. Bagaimana dengan ummati yang Nabi pikirkan masih ummatimu kita yang dipikirkan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jibril, sakit Jibril. Ya Allah, bagaimana umatku yang durhaka? Ya Allah, kata Israel, wahai kekasih Allah, sesungguhnya aku juga tidak mau melakukan ini, tapi aku ditugaskan oleh Allah dan aku tidak bisa menolak perintah Allah. Ya Israel, majukan sampai di tenggorokan. Allah, aku ridho. Detik-detik akhir hayat Nabi yang disebut siapa? Masih Jibril mendengar ummati. Bayangkan ibu cintanya Nabi kepada kita. Nabi mengatakan, wahai para sahabat, beruntung kalian melihatku sezaman denganku, beriman kepadaku, kalian bersamaku, makan bersamaku, ngaji bersamaku, kalian langsung mendapatkan wahyu aku berikan kepada kalian, Al-Quran dari surah pertama sampai surah terakhir. Beruntung. Tapi aku kasih tahu, ada yang lebih beruntung. Orang yang tidak melihatku tetapi dia mencintaiku, beriman kepadaku. Siapa musuh umatku di akhir zaman? Ketika aku sudah wafat, namaku terus diucap, terus disebut di setiap hari, di setiap sholat, di setiap keadaan. Akan ada umatku yang betul-betul kesehariannya selalu merindukanku, dan dia yang paling beruntung. Makanya kita mengadakan maulid ini adalah untuk menemukan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Susah bu menemukan cinta itu kalau kita nggak merasakan cintanya Nabi. Karena cinta itu nggak bisa dipaksa, cinta nggak bisa bohong, kita nggak bisa pura-pura dengan cinta. Ibu merasakan cinta Nabi, manakala ibu sering menyebut-nyebut Nabi. Ibu bisa tahu perjuangan Nabi, kecintaan Nabi, kasih sayang Nabi, manakala ibu melihat sirah nabawiyah. Kalau kita nggak tahu bagaimana Nabi menjalankan agama Allah, berdakwah, ya Allah bu, saya baru pulang dari umroh. Ketika dari Mekah menuju Madinah, ini kita lihat ada pohon pisang,
banyak pohon. Walaupun kita udara cuaca sedang panas, tapi kita masih merasakan adem. Tapi di Mekah, Bu, demi Allah, Bunda baru 6 kali umroh, baru 7 kali umroh. Panasnya benar-benar padang pasir yang begitu panasnya luar biasa. Bunda mikir, itu Nabi berjalan dari Mekah ke Madinah 6 bulan mengendarai unta. Di saat lapar bagaimana, di saat haus bagaimana. Ya Allah, yang Nabi tuju apa? Mengajarkan agama tauhid, agar umat yang dulunya menyembah berhala berubah menjadi menyembah Allah. Berhala itu dari patung, dari batu yang dibentuk, tapi Allah tidak bisa dibentuk dengan media apapun, tidak bisa digambarkan dengan apapun, tetapi Allah diimani, dipercayai. Allah ada, Allah esa, qul huwallahu ahad. Itu Nabi mengajarkan dari rumah ke rumah, dari perkumpulan ke perkumpulan. Ada yang menentang, ada yang menolak, bahkan ada yang memboikot, bahkan ada yang melempari batu. Makanya bagi Bunda sebagai penceramah sekarang tidak akan pernah memberikan tarif. Ceramah pakai tarif. Nabi aja ceramah nggak pakai tarif. Kalau ibu-ibu memberikan ganti bensin, ganti Grab, ganti ongkos, ganti etol, silahkan. Tapi bagi Bunda, semuanya adalah harus diniatkan berdakwahkan Allah. Karena kalau kita menyampaikan dengan hati, yang menerima juga dengan hati. Gak bisa rekayasa. Ada ucapan yang lewat ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi ada yang berbicara, saat berbicara itu langsung ke hati. Itu hati kita antara menerima dan menolak ilmu yang disampaikan oleh pemateri, tergantung hidayah dari Allah. Bersihnya hati kita nggak bisa rekayasa. Menolak siapapun penceramah terbaik, termahal, terkondang, terpopuler, hati kita nggak dikasih hidayah, lewat Bu, nggak ada bekasnya. Kayak denger dongeng aja, dongeng cerita. Kayak nonton orang lagi cerita aja. Kalau Allah nggak kasih hidayah, iman, la ilaha illallah, keras hati kita. Tak peduli siapapun yang menyampaikan. Tapi kalau hati kita kotor, ada sombong, lah baru segitu. Udah sunutnya sedikit, udah kotor itu. Allah cabut itu. Kenikmatan mendengarkan ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Hanya bisa ditangkap, nempel kepada orang yang hatinya bersih, yang jiwanya nggak kotor. Mana kotoran hati? Iri, dengki, kebencian, sombong, riya, takabur. Itu kotor hati. Makanya kita menjaga hati itu penting. Akhlak Nabi itu luar biasa, ibu indahnya. Nabi itu adalah orang yang paling santun. Ketika Nabi berbicara, Nabi lihat lawan bicaranya siapa. Berbicara dengan anak-anak, Nabi riang gembira, manja. Berbicara dengan anak-anak remaja, Nabi menjadi figur. Berbicara dengan orang dewasa, Nabi santun. Berbicara dengan orang tua, Nabi hormat. Berbicara dengan orang yang lebih tua lagi, yang lebih senior lagi, Nabi tawadhu. Padahal Nabi seorang Nabi yang paling mulia. Makanya ketika Nabi berbicara itu, para sahabat selalu merindukan ucapan Nabi. Disitulah kita mengenal hadis Nabi. Hadis adalah perkataan Nabi yang baik, perkataan Nabi yang benar, yang bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil kedua setelah Al-Quran. Ucapan Nabi itu tidak pernah bohong, karena Nabi dijamin tidak akan pernah berbohong selama hidupnya. Nabi ketika kecil dibedah, dibuang kotorannya, diganti dengan ilmu, iman, dan hikmah. Ketika Nabi mau Isra dan Mi'raj, Nabi dibelah juga dadanya. Tidak ada setitik pun kotoran kecil di dalam hati Nabi. Makanya ketika Nabi berbicara itu, kalau tidak wahyu, hadis. Dan kita
diamanatkan oleh Nabi, kalau kita ingin